Oke, 1, 2, 3, and kita mulai. Oke, di sini kita bersama dengan Pak Syahrul Ya. Ramadan. Halo. Ya, selaku apa Pak Syahrul? Saya sebagai Dapodik di SMK IPTEK Tangerang Selatan, teman-teman. Iya, Salam kenal. Jadi Pak Syahrul ini selaku Dapodik ya di SMK IPTEK Tangerang Selatan, yang mana sudah paham lah atau sudah berpengalaman dalam hal birokrasi gitu kan. Ya, dikit lah. Ya, terus. Nah, untuk menyelesaikan wawancara hari ini saya ingin bertanya beberapa hal. Oke. Kira-kira Dapodik ini bukan kira-kira sih, saya memang beneran nanya nih. Iya. Dan kayaknya ada Dapodik ini ada aplikasinya nggak sih? Jadi Dapodik itu kita install dari website pertama ya. Ya, Kita oke. download, terus install. Nah, pas diinstal itu dia emang basisnya web. Jadi ketika kita buka aplikasinya pun nanti dia lemparnya ke web. Pada ke web. Tapi dia offline. Oh, web tapi offline. Offline. Jadi Ke- dia offline. Metode save-nya gimana tuh kalau offline? Dia tetap nge-save, cuma dia nge-save-nya lokal. Jadi cuma di laptop kita aja. Oh, di local drive. Nah, Oke. lokal doang. Tapi ketika kita mau upload ke dinas gitu ya misalnya, itu namanya sinkronisasi kan. Iya. Nah, ketika sinkron itu kita harus online karena kita upload data tuh Iya. di sistem Online. Dari aplikasi Dapodiknya kita upload nanti ke servernya dinas. Berarti nggak otomatis ya. Nggak otomatis. Tapi itu jadi memudahkan gitu, nggak perlu online. Betul, jadi kita bisa input data dimanapun gitu. Oke, menurut Pak Syahrul gimana nih aplikasi itu kira-kira efektivitasnya? Menurut saya sih cukup efektif ya, cuma mungkin minusnya kadang suka ada double data aja sih karena mungkin dari inputan SD atau SMP-nya kadang suka ada invalid yang datanya tuh nggak lengkap gitu. Oh, Nah, datanya. kadang kita yang di SMK jadinya ngeberesin data itu, misal namanya beda nih sama Dukcapil, nggak valid. Nah, kita harus beresin juga tuh, entah nanti NIS-nya juga, ya kan. Kalau misalnya salah itu nanti muncul invalid di aplikasinya. Nah, ketika muncul invalid, otomatis kita nggak bisa sinkron. Jadi salah satu syarat sinkron itu kita datanya harus valid semua. Valid sama pusat, valid sama Dukcapil, kayak gitu. Tapi itu kan harus valid ya. Hmm. Dan di di SMK tuh harus valid. Nah, kok dia bisa lolos gitu Dapodik dari SD SMP-nya? Nah, Pas di SMK jadi repot beresin tuh. Nah, itu saya kurang tahu juga ya karena belum pernah ngecek juga ya ada Podiknya SD, TK atau SMP tuh inputannya kayak gimana gitu ya. Saya belum pernah ngecek. Tapi kemungkinan mungkin dia ini salah satu kelemahan Dapodik yang menurut saya. Karena dia nggak ada istilahnya koreksi data gitu. Jadi kita nginput misalnya NIK itu kan ada 8 angka ya kalau nggak salah. Ya sekitar segituan lah. Ya, kita isi kosong-kosong pun dia bakal valid. Oh, Kita isi 0 nih sampai 8 gitu. Terus kita upload, ya udah itu bakal valid gitu. Jadi dia tuh datanya semuanya input manual, nggak Iya. transfer misalkan sebelumnya dari SD atau SMP mana kita transfer aja ke SMK sini misalkan, itu nggak bisa. Kalau misalnya kita nih dari SMK ya, mau narik data dari SMP, ya itu kita tinggal narik, nggak ngisi manual. Tapi kayaknya kalau ngisi manual itu dari TK atau SD mungkin ya. Saya nggak tahu Iya, juga sih. harusnya sebelumnya udah Diisi. lengkap dong ya. Udah lengkap. Jadi kalau di SMK itu kita tinggal narik data aja. Kalau misalnya dia dari SMP nih mau masuk SMK, kita cuma perlu data nama sekolahnya aja sama NIS-nya. Ya, NISN-nya, NISN-nya. ya. Kita cuma butuh 2 itu, nanti dari Dapodik. Ada namanya Verval lagi, Verval data Verval PTK juga ada. Terus nanti kita bisa narik dari situ tuh, narik data data siswanya dari SMP mana gitu, kita tarik ke SMK. Itu cuma tinggal narik aja, jadi kita udah nggak ngisi lagi kayak gitu. Beda lagi ketika siswa itu dia pesantren, pondok pesantren. Nah itu kan beda tuh. Kalau pesantren kan Kemenak, Iya. dia beda sama SMK gitu ya, beda. Yang formal lah. Yang biasa formal gitu. beda. Kalau formal kan dari Pusmendik ya.
Yang nggak tahu dah. Iya. Yang tahu. Pokoknya itu beda. Jadi bukan datanya beda, dia basis datanya dari Oke. Kemenang. Jadi kita harus isi manual kalau misalnya dapat siswa dari pondok gitu ya, pondok pesantren gitu. Itu berarti kan sering ada data yang nggak valid atau Nggak nggak valid. akurat. Nah itu cara mengatasinya gimana tuh? Kalau- Misalkan ada data-data yang nggak valid terus nggak akurat, cara bapak lah selaku operator dapodik. Kalau dia invalid itu ada kita namanya, aduh lupa lagi websitenya. Verval juga, namanya Verval, kebanyakan Verval sih namanya kan tahu deh. Verval. Terus nanti ada di situ kita bisa isi validasi lagi, misal data dia ada comparannya. Nanti data dia salah nih misalnya merah gitu ya. Nah, di situ kita bisa ajukan perbaikan data. Kita ajukan perbaikan data ke pusat. Nah, nanti itu prosesnya kurang lebih 1 kali 24 jam. Nanti ada prosesnya lagi. Kalau misalnya data yang kita inputkan udah benar, udah sesuai, nah itu bakal hijau, valid. Gitu. Jadi tetap bisa dibenerin. Tetap bisa dibenerin. Bisa Nah, dibenerin lagi. tadi kan ada ngomongin masalah ini ya, sinkronisasi gitu, sinkronisasi data. Nah, prosesnya itu gimana sih? Proses sinkronisasi Data. datanya itu. Prosesnya. Oke, pertama kita ada validasi dulu. Validasi itu apa Sebelum maksudnya? sinkron. Itu ngevalidin dari mulai data siswa, data guru, PTK ya, terus data sarpras, data sekolah gitu ya. Pokoknya banyak tuh, ada berapa indikator gitu ya. Dan itu harus hijau semua, nggak boleh dia merah. Di aplikasi itu ada Ya, merah sama hijau. Kalau iya. merah tuh berarti belum lengkap atau Ya, belum valid gitu ya. Valid tuh. Kalau nanti hijau bisa. valid. Nanti Nah, dia terus? merah. Kalau merah itu kita otomatis nggak bakal bisa sinkron. Hmm. Kita harus selesai dulu tuh invalidnya apa, data yang salah tuh apa, kita harus benerin dulu. Nah, misalkan katakanlah itu udah hijau semua ya, udah valid gitu, kosong gitu, invalidnya udah kosong semua. Lanjut kita ke menu sinkronisasi. Nah, di situ nanti kita ada kolom, kita ganti dulu. Ini kan usernya masih usernya Dapodik. Ya. Kalau sinkron itu kita harus pindah user ke akunnya kepala sekolah. Oh, Karena sebenarnya harus butuh butuh persetujuan kepala sekolah dulu. Kalau data ini udah benar baru bisa disinkron gitu. Harusnya kepala sekolah sih yang sinkron gitu. Terus tapi limpahin ke dapodik. iya kayak gitu, kita tuker akses dulu ke kepala sekolah. Nah, di kepala sekolah juga ada validasi lagi, 2 kali itu validasi lagi, udah valid. Terus kita ke menu sinkron, kita sinkron nih. Nanti ada beberapa kolom yang harus kita isi, misalnya kolom. kolom lagi berapa gitu, checklistan gitu. Kalau bahwa menyatakan data ini sesuai gitu, yang kita inputin tuh di checklist semua. Udah, next, udah kita tinggal klik sinkron. Habis itu nunggu beberapa saat ya, nanti data itu bakal ke-upload ke dinas kayak gitu. Nanti ke-upload ke dinas, udah sinkronisasi selesai, balik lagi kita ke usernya Dapodik kayak gitu doang sih. Terus kalau di Dapodik itu ada sinkron, ada tarik data. Nah, kalau sinkron itu kita upload kan, kita upload Iya. ke dinas. Nah, kalau tarik data ini kita tarik data dari dinas ke kita. Oh. Misal kita perbaikan, kayak tadi misalnya perbaikan data siswa, kita kan perbaikin dulu tuh datanya di Verval yang beda, bukan di aplikasi Dapodik, itu online. Nah, terus misal kita input guru baru, Ya. itu beda lagi kan Vervalnya, kita input guru baru, terus nanti setelah diinput, nah kita di aplikasi Dapodiknya itu tarik data. Jadi kita narik data dari Pusmediknya, kita narik data terus nanti baru masuk ke Dapodiknya kayak gitu. Jadi ada dua sih, ada sinkron itu upload, sama tarik data itu unduh ya. Oh iya, jadi ada sinkron itu kita yang ke sana, kalau tarik data dari sana ke sini. Nah, menurut betul. Bapak nih, menurut Pak Sarul nih, birokrasinya gitu alurnya dari data-data yang ada menuju ke aplikasi atau ke dinas itu saat ini udah efektif atau belum? Keluhannya ya, menurut saya sebenarnya efektif ya, cara alurnya tuh udah benar. Cuma yang harus diperbaiki menurut saya itu di webnya sih. Webnya itu beberapa Verval tuh susah banget diakses. Apalagi kan kita
ya lumayan gede lah, kita negara besar gitu, dan Iya. itu server cuma satu gitu kan. Se-Indonesia tuh. Se-Indonesia pakai, apalagi pas lagi cut off. Kita kan cut off itu penguploadan data terakhir ya. Cut off Iya. itu tanggal 31 Agustus biasanya. Nah, itu gencer-genceran tuh semua sekolah lah gitu kan. Se-Indonesia tuh akses satu website doang tuh, Perval. Ibarat kata satu ruangan diisi sama Dapodik seluruh Indonesia Iya. tuh masuk tuh. Masuk tuh semuanya nginput data siswa kan, data siswa baru pas habis PPDB biasanya tuh. Nah, itu pasti lemot banget, nggak bisa diakses sama sekali, itu blank biasanya. Blank itu bisa diakses cuma di jam makan siang, Oh, sore tuh menjelang maghrib, atau enggak jam 9 ke atas tuh sampai pagi. Itu orang-orang pada istirahat ya. Ya Iya, operator orang- Dapodiknya nggak lagi kerja Lagi gitu. kerja itu baru kosong tuh kan, Iya. baru luas gitu, kita baru bisa akses tuh biasanya. Kayak gitu sih keluarnya biasanya di servernya aja, lemot kadang diaksesnya. Tapi secara alur udah oke lah. Selalu udah oke Udah banget enak sih, ya? validasinya udah bagus. Oh, oke, kira-kira itu aja yang apa namanya yang perlu diperbaiki dari Dapodik. Iya sih, itu aja sih, alurnya sih udah jelas, udah bagus sih. Oke. Menurut saya sih itu sih. Kalau gitu ada nggak pesan lah buat Dapodik ke depannya Apa ya? agar Em, lebih baik gitu? Ditambah apa ya? Mungkin gini ya. Buat ke dinasnya sih, mungkin kalau kan kita kadang ngajuin guru baru gitu ya, atau enggak perbaikan data, atau enggak pengajuan NPTK deh. Kita kadang ngajuin tuh lama banget, nggak di approve. Nah, sedangkan kita kan butuh approval dari dinas ya. Itu kadang lama banget. Itu bisa seminggu, 2 minggu, itu muter terus tuh gambarnya, diproses terus. Itu nyangkut di dinas tuh, saya nggak tahu dah, itu mungkin karena banyak ya. Iya, bisa Mungkin jadi. karena banyak orang yang ngajuin juga barengan gitu kan, terus jadinya mereka harus selektif lagi kan. Itu aja sih paling lama banget kan. Harus diperbaiki sih mungkin itu ya. Mungkin di verbalnya di apa ya, dibuat lebih cepet lagi, terus validasi data buat pengajuannya itu kayak approvalnya dipercepat lagi gitu kan. Kita juga kan harap-harap resah ya jadinya ya. Iya. Ini data sebenarnya diurus apa enggak gitu kan. Apa kita harus datang langsung? Emang kadang kita harus datang langsung sih Ke baru beres. kantor ya? Ke dinas ya, ke sana tuh apa? Serang ya kan. Serang. Kalau dari sini Serang. Lumayan tuh. Lumayan. Tangsel Serang. Iya, habis 500 lah kali. Iya, Gajinya. tol, bensin, Tol, makan. bensin, makan, ya kan. Cuma buat ngurus data gitu kan. Iya, apalagi kalau datanya cuma satu guru, bah. Nah, itu PR banget sih. PR banget kan. Jaraknya jauh kayak gitu sih. Apa ya? Ya udah gitu aja sih paling kalau dari Dapodik ya. Teknisnya kayak gitu kan. Oh iya, emang saya mau nanya perihal alur Dapodik aja sih. Kebetulan Pak Sarul nih selaku apa operator Dapodik di SMK Iptek ini. Saya pun masih baru, Pak. Ya kan, baru berapa ya? Kayak jalan 1 tahun deh. Ya baru tapi kayaknya udah paham banget ini Mas Sarul nih. Udah bener-bener menjiwai sih, kacau. Ya mau nggak mau. Oh iya, dari tadi saya kayaknya belum dandan ini. Kayaknya cakak-cakan nih. Ya oke lah, Udah sore juga nih. cukup segitu aja. Oke. Terima kasih atas penjelasannya perihal birokrasi Dapodik yang ada di sekolah apa ya, Tangsel ya. Iya, langsung. Tapi kita berbicara Banten dan Indonesia sih, Ya. karena Dapodik kan server satu, jadi kita Satu, berbicara ya. server satu Indonesia, yang mana kata Pak Sarul itu harus diperbaiki gitu, betul Pak? Betul. Bukan diperbaiki sih, ditingkatkan. Ditingkatkan, nah. Rusak mah Betul, enggak. rusak mah enggak. Cuman karena emang Kurang kapasitas kurang aja. kapasitas saja. Ya, sampai situ aja obrolan saya dengan Pak Sahrul. Pokoknya stay tune, tunggu video kita di berikutnya kalau emang kita niat. Oke, see you next video. Bye-bye.